Halo lagi, selamat datang kembali di sini. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan klasik nih. Sebuah buku dari tahun 1799. Judulnya Letters on Church Government and Discipline. Ditulis oleh John Brown dari Haddington. Ini edisi kedua, katanya sih dicetak ulang karena dianggap, wah ini penjelasan paling oke soal gimana gereja perjanjian baru itu seharusnya diatur, menurut Alkitab tentunya. Jadi, ya kita bakal coba gali nih, apa sih ide-ide utama John Brown ini? Kenapa dia kok kayaknya ngotot banget ya soal tata kelola gereja model Presbyterian? Dasarnya apa gitu? Meskipun topiknya spesifik banget ya soal gereja Kristen abad ke-18, tapi ini bisa jadi cermin menarik loh buat lihat gimana sebuah institusi, apalagi yang dasarnya keyakinan kuat, itu mencoba menata dirinya berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai ya aturan ilahi gitu. Siap ya buat ikutan nelusuri pemikiran Brown? Tentu. Dan ini mungkin relevan buat kamu pendengar. Mungkin ada yang tertarik sama sejarah institusi agama, atau teologi, atau mungkin cuma penasaran aja. Gimana sih keyakinan itu bisa membentuk sebuah struktur organisasi yang bisa dibilang rapi gitu ya. Brown nulis ini karena dia merasa otoritas Kristus di gereja itu sering dipertanyakan di zamannya. Jadi buat dia, ini bukan soal selera, bukan soal mana yang lebih efisien, tapi ini soal ketaatan. Ketaatan pada perintah Tuhan. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya banget nih. Di surat pertamanya, Brown langsung to the point ya. Apa sih yang paling fundamental buat dia dalam mengatur gereja? Intinya cuma satu. Semua harus berdasarkan beginilah firman Tuhan. Udah, itu aja. Brown itu nolak banget kalau aturan gereja didasarkan pada, katakanlah, tradisi manusia. Sekeren apapun tokohnya atau keputusan konsili gereja di masa lalu. Buat dia, nurut gitu aja sama tradisi atau bapak gereja itu, wah itu mirip sama praktik Katolik Roma. Dia nyebutnya popish. Oh gitu ya. Jadi harus murni dari Tuhan. Betul, otoritasnya harus murni dari Tuhan yang dinyatakan lewat, ya akal sehat kita bisa nangkap, tapi terutama lewat kitab suci. Tunggu deh, istilah otoritas ilahi atau hak ilahi ini maksudnya gimana persisnya menurut Brown? Apa harus persis kata per kata di Alkitab gitu? Nah, ini dia poin pentingnya. Menurut Brown, hak ilahi itu datang dari kehendak Tuhan, yang bisa kita tangkap lewat akal budi, dan jelas yang tertulis di Perjanjian Lama dan Baru. Tapi ada catatannya, kecuali ritual-ritual Perjanjian Lama yang memang udah digenapi oleh Kristus ya. Tapi, ini dia, bukan cuma ayat literal. Konsekuensi logis yang bisa ditarik dari ayat-ayat itu sama mengikatnya. Oh, jadi penafsirannya juga penting ya? Nggak cuma teks mentahnya. Iya banget. Dia kasih contoh nih. Kalau kita cuma pegang kata literal aja, bisa jatuh ke kesalahan kayak doktrin transubstansiasi. Yang roti anggur jadi tubuh darah Kristus itu ya? Betul, secara harfiah gitu. Atau pandangan Socinian. Itu kelompok yang waktu itu nolak doktrin inti kayak Trinitas. Cuma gara-gara nggak nemu kata Trinitas, persis plek di Alkitab. Jadi kata Brown, implikasi logis dari Alkitab itu juga bagian dari firman Tuhan. Harus dianggap serius juga. Oke, jadi fondasinya kitab suci plus konsekuensi logisnya. Nah terus, kenapa gereja perlu banget sih punya tata kelola yang spesifik? Emang nggak bisa jalan gitu aja, ya berdasarkan kasih persaudaraan antar anggota gitu? Ini kan masuk ke surat kedua ya? Betul, di surat kedua dia bahas itu. Alasannya Brown sebenarnya simple, tapi kuat juga. Pertama, gereja itu kan komunitas ya, yang didirikan Kristus sendiri. Dia kutip Matius 16:18. Tapi komunitas ini isinya manusia, ya yang kita tahulah berdosa. Plus ada ancaman dari luar juga, dari iblis katanya. Jadi tanpa aturan main yang jelas, pasti kacau. Kayak masyarakat tanpa hukum aja gitu. Masuk akal sih. Terus alasan kedua? Kedua, dia bikin perbandingan gini. Coba lihat gereja perjanjian lama. Itu kan punya aturan detail banget dari Tuhan, sampai soal tata ruang ibadahnya, pakaian imamnya, segala macam. Masa sih, pikir Brown, gereja perjanjian baru yang menurut kitab Ibrani itu lebih mulia karena dipimpin langsung oleh Kristus, malah nggak punya aturan main yang jelas dari Tuhan. Pasti ada dong gitu argumennya. Dan dia nemuin aturan main itu di dalam Alkitab, contohnya apa aja tuh yang dia tunjukin?
Iya, dia nunjukin elemen-elemen yang menurut dia jadi bukti adanya struktur. Kayak ada perintah buat doa bersama, nyanyi pujian, ada khotbah, ada sakramen, terus ada syarat-syarat kualifikasi buat pejabat gereja, bahkan sampai ada aturan disiplin kalau ada anggota yang melanggar. Nah, semua ini menurut dia nunjukin kalau Tuhan itu nggak mau gerejanya jalan serabutan, asal-asalan gitu. Ada polanya. Oke, ada polanya. Nah, kalau ada pola, siapa yang megang kendali utamanya nih dalam pola ini? Ini kita masuk ke surat ketiga ya, soal Kristus sebagai kepala tunggal. Tepat sekali. Ini konsep yang sentral banget buat Brown. Kristus dan hanya Kristus, titik, adalah kepala gereja. Bukan paus, bukan raja atau pemerintah, bukan majelis gereja, apalagi jemaat biasa secara kolektif. Dia kumpulin banyak banget ayat Alkitab dan gelar-gelar Kristus, raja, pangeran, gembala agung, kepala tubuh, pemberi hukum, buat buktiin poin ini. Implikasinya apa nih kalau kita bilang Kristus itu satu-satunya kepala? Kedengarannya kan agak, ya teologis banget gitu. Ada dampak praktisnya nggak? Oh, justru sangat praktis dan bisa dibilang radikal pada masanya. Gini, kalau Kristus itu kepala tunggal, berarti cuma dia yang berhak bikin aturan main di gereja. Hukum gereja, tata cara ibadah, siapa aja pejabatnya. Nah, ini nyambungnya ke Efesus 4 ayat 7-11, di mana dibilang Kristus yang memberikan karunia dan jabatan-jabatan itu. Oke. Konsekuensinya, kata Brown, pejabat gereja itu dapat kuasanya langsung dari Kristus. Bukan dari pemerintah sipil, bukan juga dipilih terus dikasih kuasa sama jemaat. Wah, ini beda ya. Jadi otoritasnya dari atas langsung. Betul, dari Kristus langsung ke pejabatnya. Nah, ini kan langsung nabrak klaim paus di Roma pada waktu itu. Atau raja-raja di Eropa yang seringkali pengen ngatur-ngatur urusan gereja. Jadi ini poin krusial banget buat Brown. Iya. Kebayang. Jadi otoritasnya dari Kristus ke pejabat gereja. Nah, terus siapa aja sih pejabat yang dimaksud Brown ini? Apa cuma pendeta aja? Nah, ini menarik. Brown mengidentifikasi ada 3 jabatan tetap yang menurut dia itu ditetapkan Kristus buat gereja sampai akhir zaman. Ini dia bahas di surat 8 dan 12. Ada 3. Pertama, pendeta atau pengajar, pastor teacher. Tugas utamanya ya pelayanan firman, khotbah, ngajar doktrin, sama pelayanan sakramen. Oke, pendeta pengajar. Yang kedua. Kedua, penatua pengatur, ruling elder. Nah, tugas mereka ini memerintah atau menata jemaat, tapi bersama-sama dengan pendeta. Jadi, mereka ini berbagi otoritas dalam hal katakanlah manajemen dan disiplin gereja. Bukan cuma pendeta yang ngatur. Menarik ada penatua pengatur. Terus yang ketiga. Ketiga, diaken, deacon. Kalau diaken ini tugasnya lebih ke urusan praktis, urusan duniawi gereja. Istilahnya melayani meja. Jadi ngurusin kebutuhan jasmani jemaat, keuangan gereja, bantuan sosial, semacam itulah. Tujuannya supaya pendeta dan penatua bisa lebih fokus ke urusan rohani dan pengajaran. Oke, jadi ada pembagian tugas yang jelas ya. Pendeta fokus firman dan sakramen, penatua ikut bantu mengatur, dia akan ngurusin logistik dan kebutuhan praktis. Keren sih pembagiannya. Terus gimana cara milih dan ngangkat orang-orang ini? Apa siapa aja boleh gitu jadi pejabat gereja? Ya, jelas nggak sembarangan dong. Surat 9-11 itu ngebahas soal ini. Kualifikasinya lumayan ketat. Dia ambil dasarnya dari 1 Timotius 3 sama Titus 1. Ya intinya, hidupnya harus nggak bercelah, punya reputasi bagus di luar dan di dalam gereja, udah matang secara rohani, punya belas kasihan, pemahaman doktrinnya kuat, terus ya harus mampu ngajar atau meyakinkan orang lain. Terutama buat pendeta dan penatua ya. Kualifikasi personal yaitu. Ada lagi? Ada. Yang paling penting juga, kata Brown, harus ada panggilan yang teratur. Maksudnya, nggak cukup cuma modal ngerasa pintar atau dapat wangsit pribadi gitu. Harus lewat proses resmi yang diakui gereja. Dia keras banget ngelawan orang-orang yang dia sebut pengkhotbah ultronius. Itu istilah buat orang yang ngutus dirinya sendiri jadi pengkhotbah tanpa ada pengesahan atau panggilan dari gereja. Bahaya katanya. Oke, harus ada panggilan teratur lewat proses resmi. Nah, proses resminya gimana tuh menurut Brown? Ada 2 tahap utama. Tahap pertama itu pemilihan oleh jemaat. Brown ini ngotot banget kalau jemaat artinya anggota gereja dewasa yang hidupnya baik itu punya hak ilahi buat milih pendeta dan penatua mereka sendiri. Jemaat yang milih?
Iya, dia pakai contoh pemilihan Matias pengganti Yudas di Kisah Para Rasul 1, terus pemilihan 7 diaken di Kisah 6, sama pemilihan para penatua di Kisah 14 ayat 23. Dia bahkan menyoroti kata Yunani keirotonen santes di ayat itu, yang katanya artinya dipilih melalui pemungutan suara atau angkat tangan. Wah, ini demokratis juga ya jatuhnya ya. Bisa dibilang gitu, hak memilih ini, kata Brown, nyambung sama tugas jemaat juga buat menguji roh yang ada di 1 Yohanes 4.1. Jadi jemaat harus bisa menilai calon pemimpinnya. Ini jelas beda banget sama sistem patronase yang waktu itu umum, di mana bangsawan atau pemilik tanah bisa nunjuk pendeta. Oke, jadi jemaat milih. Terus tahap keduanya apa? Apa setelah dipilih langsung jadi? Belum. Tahap kedua itu penahabisan. Ini dilakukan oleh presbiteri, yaitu majelis penatua yang udah ada sebelumnya. Prosesnya biasanya melibatkan penumpangan tangan, doa, dan puasa. Ada dasarnya di 1 Timotius 4:14 sama Kisah 13:3. Nah, menurut Brown, penahabisan inilah yang secara resmi menganugerahkan jabatan itu ke orang yang terpilih. Jadi bukan pemilihannya aja, tapi penahabisan oleh majelis penatua yang udah ada itu yang ngasih otoritas jabatannya. Menarik. Jadi ada peran jemaat dalam memilih, tapi ada peran majelis penatua dalam melantik dan memberi otoritas. Kombinasi ya. Terus, tadi sempat disinggung soal Brown menolak model lain, kayak model uskup yang mimpin beberapa gereja atau wilayah gitu, diosesan. Kenapa dia nolak keras model itu? Kayaknya ini dibahas panjang lebar ya di surat ke-7. Iya, betul. Surat ke-7 itu isinya argumen panjang lebar nolak model uskup diosenan. Buat Brown, model itu nggak ada dasar alkitabiahnya sama sekali. Poin-poin utama penolakannya tuh kira-kira gini. Pertama, kata uskup atau episkopos di Alkitab itu artinya ya cuma penilik atau pengawas. Dan menurut dia, istilah itu sama aja dan dipakai bergantian sama penatua atau presbiteros. Dia nunjukin ayat-ayat di Kisah 20 dan Titus 1, di mana Paulus pakai kedua istilah itu buat orang yang sama. Jadi nggak ada jabatan uskup yang lebih tinggi dari penatua. Oh, jadi uskup sama penatua itu sama aja levelnya, menurut dia? Persis. Terus kedua, jabatan rasul itu unik dan sifatnya sementara. Nggak bisa diwariskan turun-temurun ke uskup-uskup berikutnya. Para rasul itu saksi mata langsung kehidupan Kristus. Punya kuasa mujizat, mandatnya universal, beda sama uskup. Oke. Apalagi? Ketiga, tokoh kayak Timotius dan Titus yang sering dijadiin contoh uskup pertama oleh pendukung episkopal, menurut Brown itu bukan uskup yang menetap di satu wilayah. Mereka itu penginjil keliling, utusan khusus Paulus buat tugas-tugas tertentu. Buktinya, mereka sering pindah-pindah tempat. Keempat, Yesus sendiri justru ngelarang murid-muridnya buat berkuasa satu atas yang lain, kayak penguasa duniawi di Matius 20. Model uskup yang hierarkis itu dianggap bertentangan sama perintah Yesus. Masuk akal argumennya. Dan yang terakhir, paling penting mungkin, kekuasaan untuk menabiskan pejabat gereja lain itu menurut 1 Timotius 4:14 ada di tangan majelis penatua, presbiteri, bukan di tangan uskup tunggal. Jadi intinya, buat Brown, struktur hierarki uskup itu bukan dari Alkitab, tapi perkembangan sejarah di kemudian hari, yang sayangnya diasosiasikan banget sama korupsi gereja Katolik Roma dan antikristus. Wah, keras juga ya dia mengaitkannya sampai ke sana. Oke, jadi Brown maunya struktur yang lebih kolegial ya, dipimpin oleh majelis penatua bersama-sama, bukan uskup tunggal yang berkuasa atas banyak gereja. Nah, kalau kekuasaan udah di tangan para pejabat ini, pendeta dan penatua, gimana cara mereka ngejalaninya sehari-hari? Apa mereka bisa seenaknya aja memutuskan? Tentu nggak bisa. Kekuasaan gereja itu kata Brown di surat 13-17, sifatnya itu spiritual dan pelayanan, bukan kekuasaan memaksa kayak pemerintah. Dan yang penting, kekuasaan itu dijalankannya bukan secara individual, tapi lewat majelis atau semacam pengadilan gerejawi yang bertingkat. Dia bedain ada 2 jenis kunci kekuasaan. Ada kunci keteraturan, keys of order, ini menyangkut pelayanan firman dan sakramen yang utamanya dipegang oleh pendeta. Terus ada kunci yurisdiksi, keys of jurisdiction. Ini menyangkut pengaturan disiplin dan pemerintahan gereja secara umum. Nah, ini dipegangnya bareng-bareng oleh pendeta dan penatua pengatur di dalam forum majelis.
Majelis yang bertingkat maksudnya gimana tuh bertingkat? Ada level-levelnya gitu? Iya, betul. Ada 3 level utama menurut model Presbyterian klasik yang dibela Brown. Pertama, level paling bawah itu sesi jemaat atau majelis jemaat lokal. Ini isinya pendeta, para penatua pengatur, dan kadang diaken juga dilibatkan. Dari satu jemaat lokal aja. Mereka ngurusin urusan internal jemaat itu, nerima anggota baru, nanganin kasus disiplin ringan, ngatur jadwal ibadah, dan sebagainya. Brown bilang ini mirip kayak pengadilan sinagoge Yahudi di zaman Yesus yang disebut di Matius 18. Oke, itu level jemaat lokal. Di atasnya ada apa? Di atas sesi jemaat, ada presbiter klasikal atau majelis kasis wilayah. Ini kumpulan pendeta dan wakil penatua dari beberapa jemaat di satu wilayah geografis tertentu. Tugasnya lebih luas, nanganin kasus disiplin yang lebih rumit, atau kasus banding dari sesi jemaat, terus mereka juga yang menahbiskan pendeta baru, dan ngawasin kesehatan doktrin dan praktek gereja-gereja di wilayah mereka. Dikasih contoh kayak gereja di Yerusalem, Antioquia, Efesus, itu kayaknya punya banyak jemaat, tapi di bawah satu badan pengatur wilayah. Jadi kayak pengadilan tingkat banding gitu ya? Bisa dibilang begitu. Nah, level paling tinggi itu sinode. Ini kumpulan utusan, pendeta, dan penatua dari beberapa presbiteri. Jadi cakupannya lebih luas lagi, bisa regional atau nasional. Sinode ini tugasnya nanganin masalah-masalah doktrin yang besar, kontroversi yang meluas, bikin aturan-aturan umum yang berlaku buat semua gereja di bawahnya, dan jadi tempat banding terakhir dari keputusan presbiteri. Buat Brown, contoh Alkitab paling jelas buat sinode ini, ya Konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul 15. Di situ kan para rasul dan penatua dari berbagai tempat kumpul buat mutusin soal syarat bagi orang non-Yahudi masuk Kristen. Dan keputusannya itu dianggap mengikat, bukan cuma sekedar nasihat. Jadi ada struktur dari bawah ke atas yang saling terkait. Oke, jadi ada sistem check and balance-nya juga ya lewat majelis yang bertingkat ini. Keputusan penting nggak diambil sendirian oleh satu orang atau satu jemaat aja. Keren sih sistemnya. Nah, terus gimana dengan anggota jemaat biasa? Tadi kan disebut mereka punya hak milih pejabat. Apa cuma itu aja hak mereka? Ini di surat ke-4 ya? Iya, di surat ke-5. Selain hak yang krusial banget buat milih pejabat mereka tadi, Brown juga mengakui hak-hak anggota jemaat biasa lainnya. Ya, seperti hak buat berdoa, hak buat baca dan meneliti Alkitab sendiri, dan yang penting juga hak buat menguji ajaran yang mereka dengar dari mimbar. Sesuai 1 Yohanes 4:1, ujilah roh-roh itu. Mereka juga punya hak buat ngecek apakah pengajaran itu sesuai Alkitab, kayak jemaat di Berea yang dipuji di Kisah 17 ayat 11. Jadi jemaat nggak pasif ya? Nggak pasif dalam hal menerima ajaran. Tapi Brown juga tegas banget soal batasannya. Kekuasaan jabatan kayak hak buat berkhotbah secara resmi di ibadah, melayankan sakramen, menahbiskan pejabat lain, atau menjatuhkan disiplin gereja secara formal itu nggak ada di tangan jemaat umum. Itu hak eksklusifnya para pejabat yang udah dipilih dan ditahbiskan tadi. Jemaat nggak bisa ngambil alih tugas itu. Oke, jadi ada pembagian peran dan kuasa yang jelas ya antara pejabat gereja dan anggota jemaat biasa. Nah, satu lagi nih yang sering jadi pertanyaan. Gimana hubungan gereja model Brown ini dengan pemerintah atau negara? Apa pemerintah boleh ikut campur urusan gereja? Ini di surat F-net kan ya? Ilah dari Yesaya 49 ayat 23. Maksudnya gimana? Tugas pemerintah itu melindungi gereja dari gangguan pihak luar, menjaga ketertiban umum supaya gereja bisa beribadah dengan tenang. Pemerintah juga diharapkan menekan penyebaran ajaran sesat yang terang-terangan merusak moral publik. Bahkan boleh bantu menyediakan sumber daya kalau diperlukan. Pemerintah juga, menurut Brown, punya tugas menegakkan hukum Tuhan dalam ranah sipil. Misalnya menghukum pembunuhan, pencurian, perzinahan, karena itu juga melanggar hukum Tuhan. Dia pakai contoh raja-raja saleh di Perjanjian Lama kayak Asa, Yosafat, Yosia, yang aktif memberantas penyembahan berhala dan mempromosikan ibadah yang benar di kerajaannya. Wah, kedengarannya peran pemerintah cukup besar juga ya. Apa nggak bahaya itu? Bisa-bisa pemerintah ngatur gereja. Nah, disinilah Brown narik garis yang tegas banget. Sekalipun pemerintah punya peran mendukung dan melindungi, pemerintah sama sekali nggak punya otoritas spiritual di dalam gereja. Kunci kerajaan, yaitu otoritas untuk menentukan doktrin yang benar, menjalankan sakramen, dan menerapkan disiplin rohani, itu diberikan Kristus kepada pejabat gereja. Dia rujuk Matius 16:19, bukan kepada raja atau presiden atau pejabat sipil lainnya. Jadi ranahnya beda ya? Beda total.
Gereja dan negara itu ibarat dua kerajaan yang berjalan sejajar, koordinat, di bawah otoritas Kristus tentunya, tapi nggak saling membawahi subordinate dalam urusannya masing-masing. Gereja bisa eksis dan jalan normal tanpa harus ada pemerintah Kristen. Buktinya 3 abad pertama kan gitu. Bahkan, kata Brown, pejabat gereja punya hak dan kewajiban buat negur penguasa atau pejabat pemerintah. Kalau pejabat itu kebetulan anggota gereja dan dia melakukan dosa atau kesalahan. Jadi jelas, urusan rohani itu domain gereja, urusan sipil itu domain negara. Keduanya harus saling menghormati batas masing-masing, tapi juga bisa bekerja sama untuk kebaikan bersama. Paham. Pemisahan tapi juga kerjasama ya prinsipnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke internal gereja nih, soal keanggotaan. Siapa ada sih yang boleh jadi anggota gereja yang kelihatan, visible church, menurut Brown? Apa semua orang yang tinggal di satu wilayah otomatis jadi anggota? Atau semua yang udah dibaptis bayi? Ini di surat Ivy ya? Iya, surat Ivy jawabannya jelas. Enggak, keanggotaan gereja itu bukan soal KTP atau batas geografis wilayah. Kan kata Yesus, kerajaannya bukan dari dunia ini, Yohanes 18:36. Juga bukan otomatis cuma karena seseorang dibaptis waktu bayi. Kalau pas udah gede, hidupnya jahat dan nggak menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Baptisan bayi penting, tapi nggak cukup. Yang jadi syarat utama buat diterima sebagai anggota gereja yang kelihatan adalah adanya tanda-tanda lahiriah yang kredibel bahwa orang itu udah dipanggil keluar dari kehidupan lama yang berdosa dan masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Tanda-tanda lahiriahnya itu apa aja? Harus sempurna gitu? Nggak harus sempurna, Brown realistis kok. Dia sadar orang munafik itu pasti ada aja di gereja, kayak lalang di antara gandum. Tapi minimal ada 2 hal utama yang harus kelihatan. Pertama, ada perubahan perilaku yang kelihatan. Kehidupan sehari-harinya itu secara umum udah sesuai lah sama ajaran Kristen. Dia kutip Mazmur 15 dan 24 soal siapa yang layak naik ke gunung Tuhan. Kedua, orang itu harus bisa memberikan pengakuan iman yang benar. Dia paham dan setuju sama kebenaran-kebenaran inti iman Kristen. Soal siapa Allah, Trinitas, dosa manusia, karya penebusan Kristus, peran Roh Kudus, pentingnya Alkitab, sakramen, dan sebagainya. Jadi harus ada pemahaman doktrin juga ya? Harus ada pemahaman dasar dan pengakuan atas doktrin inti itu. Jadi bukan cuma modal ngaku, saya tulus mau jadi Kristen aja. Brown kasih contoh Saulus sebelum jadi Paulus, dia mungkin tulus waktu menganiaya gereja. Tapi jelas nggak bisa diterima jadi anggota kan waktu itu. Tapi di sisi lain, Brown juga hati-hati. Dia nggak setuju kalau gereja nolak orang cuma karena ada perbedaan pandangan soal tata kelola gereja atau hal-hal sekunder lainnya. Selama orang itu sehat dalam doktrin-doktrin inti. Meskipun dia tetap menekankan pentingnya kesatuan dalam kebenaran yang udah diakui bersama. Oke, jadi ada standar, tapi juga ada ruang toleransi untuk hal non-fundamental. Terus, kalau udah jadi anggota nih, tapi kemudian dia melanggar aturan gereja atau berbuat dosa yang diketahui publik, gimana? Apa ada prosesnya? Ini yang terakhir ya, surat 18 soal disiplin gereja. Betul, ini bagian penting banget buat menjaga kekudusan gereja, menurut Brown. Disiplin gereja, tujuannya itu bukan buat menghukum biah gapok aja, tapi ada beberapa tujuan mulia. Pertama, ya buat memulihkan si pelanggar itu sendiri, supaya dia sadar dan tobat. Kedua, buat jadi peringatan buat anggota lain, supaya nggak ikut-ikutan jatuh ke dosa yang sama. Ketiga, buat menjaga kemurnian dan nama baik gereja di mata Tuhan dan dunia luar. Keempat, buat membela kehormatan nama Kristus sebagai kepala gereja. Dan kelima, buat mencegah murka Tuhan turun atas gereja yang membiarkan dosa. Pelanggaran atau skandal yang dimaksud itu apa aja? Bisa berupa pelanggaran hukum Tuhan yang terang-terangan, kayak mencuri, berzina, mabuk-mabukan, menyebar fitnah, dan sebagainya. Atau bisa juga melakukan sesuatu yang sebenarnya netral, tapi dilakukan dengan cara atau pada waktu yang salah, sehingga jadi batu sandungan buat orang lain yang imannya lebih lemah. Oke. Nah, proses disiplinnya gimana? Apa langsung dihakimi dan dikeluarin gitu aja? Enggak gitu. Brown sangat menekankan proses yang bertahap sesuai dengan yang diajarkan Yesus di Matius 18 ayat 15-17. Tahap pertama, kalau kamu tahu saudaramu berbuat dosa, kamu harus tegur dia secara pribadi dulu, 4 mata. Tujuannya buat memenangkan dia kembali. Kalau nggak berhasil? Kalau dia nggak mau dengerin, tahap kedua, bawa 1 atau 2 orang saksi lagi, supaya ada konfirmasi dan tekanannya lebih kuat buat dia bertobat. Kalau masih bandel juga?
Nah, kalau masih nggak mau dengerin juga, tahap ketiga baru kasusnya dilaporkan ke majelis jemaat. Sesi, biar majelis yang nangani secara resmi, dengerin kedua belah pihak, dan kasih nasihat atau teguran yang lebih formal. Terus kalau udah diproses majelis tapi tetap nggak mau bertobat. Nah, ini langkah terakhir yang paling berat, ekskomunikasi. Orang itu dianggap sebagai orang luar atau pemungut cukai, artinya dikeluarkan dari persekutuan meja Tuhan, sakramen, dan persekutuan intim jemaat. Brown juga mengutip istilah Paulus di 1 Korintus 5, diserahkan kepada iblis. Dia tafsirkan ini bukan berarti dikutuk masuk neraka ya, tapi lebih sebagai tindakan simbolis mengembalikan orang itu ke dunia luar yang dikuasai iblis, supaya dia sadar betapa seriusnya dosanya dan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan dan gerejanya. Tapi tujuannya tetap pemulihan. Kata Paulus kan supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau suatu saat orang yang diekskomunikasi itu menunjukkan pertobatan sejati, gereja wajib menerima dia kembali dengan sukacita. Wah, lengkap banget ya blueprint dari John Brown ini. Mulai dari fondasi otoritasnya, struktur kepemimpinannya, peran jemaat, hubungan dengan negara, sampai aturan keanggotaan dan proses disiplinnya. Benar-benar detail. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Kalau kita coba rangkum ide besarnya dari Brown ini, tata kelola gereja itu bukan soal selera manusia, tapi udah ditetapin sama Tuhan. Terus, Kristus itu satu-satunya bos gereja. Ada jabatan-jabatan khusus, pendeta, penatua, diaken dengan tugasnya masing-masing yang jelas. Kekuasaan gereja itu datangnya dari Kristus dan dijalankan lewat majelis yang bertingkat, bukan oleh individu. Penting banget ada kualifikasi dan panggilan yang resmi buat para pejabatnya. Disiplin gereja itu perlu buat jaga kemurnian. Dan jemaat punya hak penting buat milih pemimpin rohani mereka. Gitu ya kira-kira. Betul sekali, itu rangkuman yang bagus. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, kita perlu ingat lagi ya, Brown nulis ini kan dalam konteks spesifik abad ke-18 untuk membela sistem presbiterian dari serangan model lain pada masanya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting. Gimana prinsip-prinsip yang dia pegang teguh ini soal otoritas ilahi yang mutlak dari Alkitab, soal perlunya struktur yang jelas dan teratur, soal hak dan tanggung jawab anggota jemaat, soal pentingnya disiplin untuk kekudusan, gimana semua prinsip ini bisa kita lihat atau mungkin malah menantang struktur dan praktik gereja yang ada sekarang di sekitar kita, apapun denominasinya. Gimana ya caranya kita menyeimbangkan usaha untuk setia pada pola Alkitabiah seperti yang diyakini oleh Brown dan tradisinya dengan kebutuhan untuk beradaptasi dan relevan di konteks budaya yang udah jauh banget beda dari Skotlandia zaman Brown. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh perhatikan struktur tata kelola di komunitas imanmu dan coba tanya, kenapa ya kita ngaturnya begini? Mungkin beberapa kacamata dari John Brown ini bisa bantu kita melihatnya dengan cara baru. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Terima kasih ya udah berbagi wawasan dari buku klasik ini. Dan terima kasih juga buat kamu semua yang sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sumber utama kita tadi adalah Letters on Church Government and Discipline oleh John Brown dari Haddington, edisi kedua tahun 1799. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.